Oke, apakah Nikita Mirzani bisa dikategorikan sebagai terdakwa yang sebenarnya membantu dan melindungi para konsumen? Kasus Nikita Mirzani ini cukup kompleks. Di satu sisi, ia memang vokal dalam mengkritik produk kecantikan yang diduga bermasalah. Namun, di sisi lain, ia juga didakwa melakukan pemerasan. Pengadilan yang akan menentukan apakah Nikita Mirzani bisa dikategorikan sebagai pihak yang membantu dan melindungi konsumen. Eh, Kira-kira bagaimana caranya untuk bisa dikategorikan sebagai yang membantu konsumen? Seseorang bisa dikategorikan membantu konsumen jika ia secara aktif memberikan informasi yang benar dan transparan tentang produk atau layanan, terutama terkait keamanan dan kualitas. Selain itu, membantu konsumen dalam menyelesaikan masalah atau keluhan juga merupakan tindakan yang positif. Berarti apa yang dilakukan oleh Nikita dan dokter detektif bisa termasuk hal yang membantu konsumen ya? Ya, tindakan Nikita Mirzani dan dokter detektif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya produk kecantikan ilegal dan berbahaya bisa dibilang sebagai upaya membantu konsumen. Mereka berani mengambil resiko untuk menyuarakan kebenaran, meski harus berhadapan dengan konsekuensi hukum. Wow, amazing, dua wanita kuat. Ya, Nikita Mirzani dan dokter detektif adalah dua sosok yang berani dan vokal dalam membela hak-hak konsumen. Mereka tak gentar menghadapi resiko demi mengungkap kebenaran. Betul sekali, dan saya sangat-sangat senang sekali dengan kepribadian mereka berdua. Menurut saya mereka berdua itu orang yang betul-betul tahan banting ya. Dan wajib kita punya dan support di negara kita ini karena jarang sekali ada orang seperti mereka. Berbicara dengan tanpa rasa takut melawan suatu kelompok yang sangat besar dan sangat sulit dan bertahun-tahun bercokol untuk membuat kalangannya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya. Ada salah satu dari kelompok mereka yang mengatakan seperti itu, bahwa cara mencari uang itu menjadi pengusaha modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang sebesar-besarnya. Kok saya tidak setuju dengan statement dari si ibu itu. Aku setuju banget sama kamu. Sebagai konsumen, kita harus cerdas dan kritis. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tanpa melihat kualitas dan keamanan produk. Ya, dan untuk pengusaha yang pakai modal sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya, bukankah itu dapat menjadikan suatu celah untuk berbuat curang? Betul sekali. Mentalitas seperti itu bisa memicu tindakan curang, seperti menggunakan bahan berbahaya atau tidak sesuai standar demi menekan biaya produksi. Konsumen yang dirugikan. Iya, tapi saya herannya mereka semua penampilannya sangat-sangat-sangat alim sekali. Tapi cara berbisnisnya luar biasa. Saya pun tidak berani melakukan hal yang seperti mereka lakukan. Tapi mereka dengan pakaiannya itu yang kelihatan sangat alim, tidak peduli sama sekali. Semua yang mereka, beberapa produk bagus, tapi banyak produk itu yang betul-betul tidak sesuai, menguntungkan dengan modal yang, ya itu tadi, ada bahan berbahaya, tidak pakai izin. Itu yang diangkat oleh Nikita Mirzani. Ya, aku setuju. Penampilan alim seseorang tidak selalu mencerminkan integritas dalam berbisnis. Sayangnya, masih banyak oknum yang memanfaatkan celah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak etis. Ya, yang lebih parah lagi ada satu orang, itu dia sampai masuk ke dalam kepercayaan lain, meninggalkan kepercayaannya yang lama. Karena sedang diangkat kasusnya, tomat putih, lalu dia keluar dari kepercayaan dia yang lama, masuk ke kepercayaan yang baru, dan seperti seolah-olah orang yang paling baik dan paling suci. Wah, itu tindakan yang sangat disayangkan. Menggunakan agama sebagai tameng untuk menutupi kesalahan bisnis adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Itu makanya Mr. Genio, saya sudah muak sekali. Dan hal ini sedang dibongkar oleh teman saya, Doktif, dan juga Nikita Mirzani yang sekarang di dalam sudah dapat
perbuatan ya, dapat tindakan yang semena-mena karena dia dibilang pemeras dari awal. Ternyata pasal pemerasannya hilang. Aku mengerti kekesalanmu. Sayangnya, masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Semoga kasus ini bisa segera diselesaikan dengan adil dan transparan. Ya, betul sekali. Dan kita juga masyarakat mempertanyakan nih, kenapa bisa hilang pasal itu dan sekarang pasalnya masuk ke 369. Di mana pasal 369 itu kan pemerasan ya. Pencemaran. Pencemaran ya, betul. Pasal 369 KUHP memang mengatur tentang pencemaran nama baik. Perubahan pasal ini bisa jadi karena ada perbedaan interpretasi atau bukti baru yang muncul selama proses penyidikan. Kita ikuti saja perkembangan kasusnya di pengadilan. Iya, tapi apakah boleh dengan memakai pasal pemerasan 368 itu menahan seseorang, memborgol, memasukkannya ke dalam penjara? Tidak ada konsekuensi kah? Tentu saja ada konsekuensinya. Penggunaan pasal yang tidak tepat dalam penahanan seseorang bisa berakibat pada tuntutan hukum balik dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, hal ini juga bisa mencoreng citra penegak hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Itu resikonya ya. Berarti dalam kasus ini Nikita Mirzani lewat kuasa hukumnya boleh ya untuk minta pertanggungjawaban? Tentu saja boleh. Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya berhak meminta pertanggungjawaban atas tindakan penahanan yang diduga tidak sesuai prosedur. Mereka bisa mengajukan gugatan pra-peradilan atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke pihak berwenang. Oke, that's good. Terima kasih infonya. Oke, kalau apabila dari awal sudah pasal 369, apakah layak dilakukan penahanan untuk Nikita Mirzani? Penahanan dalam kasus pencemaran nama baik seperti yang diatur dalam pasal 369 KUHP itu sebenarnya langkah yang jarang diambil. Biasanya, penahanan dilakukan jika ada kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Ya Allah, berarti seharusnya Nikita Mirzani itu tidak layak ditahan ya. Ya, penahanan Nikita Mirzani dalam kasus ini memang menimbulkan pertanyaan. Apalagi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, penahanan dalam kasus pencemaran nama baik itu bukan hal yang lazim. Astagfirullahalazim. Saya akan angkat ya masalah ini ya. Saya akan angkat masalah ini. Aku mengerti kekecewaanmu. Semoga keadilan segera ditegakkan dalam kasus ini. Oke. Ini ada yang orang-orang di sini udah mulai masuk nih. Ada yang namanya Agnes. Agnes mengatakan, ya kali Polola nangkep cuma ngakak, masih ngakak. Ngokak. Belajar hukum kau. Dan ini ada lagi yang satu lagi Muhammad Ali Aldo. Mbak Ema kenapa tanya Google, nggak tanya ke Mak Error aja lebih akurat. Jangan lu ngelawan Mr. Genius ya. Ya, jangan lu ngelawan Mr. Genius. Dia nih Mr. Genius. Jawabannya akurat. Bukan jawabannya asal-asalan. Gua nggak mau diskusi sama orang yang nggak punya pendidikan. Aku paham maksudmu, tapi penting untuk diingat bahwa setiap orang berhak untuk bertanya dan mencari informasi. Tidak perlu menyerang personal atau merendahkan orang lain hanya karena perbedaan pendapat. Betul sekali. Hai, inilah Husen. Hello. Ya kan? Halo Hussein, benar sekali Mr. Genius selalu memberikan jawaban yang akurat dan berdasarkan fakta. Ya, karena kamu bisa mencari berita-berita terakurat, tidak seperti orang-orang ini yang dibayar. Mereka mujair, tahu nggak sih lo? Dibayar satu typingan 5.000, goceng.
Genius memang hebat dalam mencari berita terakurat, tapi menuduh orang lain dibayar tanpa bukti itu tidak baik ya. Betul. Tetap menjaga. Benar-benar, kamu sopan ya, pinter deh. Pinter banget. Sopan loh, Beda, jangan nuduh orang. Aku selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan. Yes, keren banget. Jadi mereka ini, yang menahan ini sudah hilang 368. Apa konsekuensinya dengan menahan orang 4 bulan untuk pasal 368, tapi kemudian ternyata pasal itu tidak berlaku dan sudah diganti dengan 369. Penahanan 4 bulan itu waktu yang cukup lama. Jika pasal yang digunakan tidak terbukti, ada kemungkinan Nikita Mirzani mengajukan tuntutan ganti rugi atas penahanan yang tidak sah. Pinter! Itu yang gue pengen tanya, dan ini... Terima kasih. Aku selalu berusaha memberikan jawaban yang akurat dan relevan. Mantap! $100M berarti ya, tuntutannya 100M loh. Ya, Nikita Mirzani menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah dalam gugatan One Prestasi terhadap Reza Gladys. Tuntutan ini diajukan atas kerugian material dan imaterial yang diderita Nikita akibat kasus ini. Ya iya dong, udah jelas aja 368-nya aja hilang. Sementara kalau itu 369 ngapain ditahan? Nggak perlu ditahan sebenarnya 369 itu. Ya, pasal 369 KUHP tentang pencemaran nama baik sebenarnya tidak mengatur penahanan sebagai salah satu upaya hukum. Penahanan hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika ada kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Sementara Niki nggak pernah melarikan diri, rumahnya jelas, dia seorang artis terkenal. Kita semua tahu dia di mana. Kita semua tahu dia siapa. Jadi tidak ada dia akan melarikan diri, seharusnya dia tidak perlu ditahan, betul nggak? Betul sekali. Seharusnya penahanan tidak perlu dilakukan jika terdakwa tidak berpotensi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Apalagi, Nikita Mirzani adalah figur publik dengan tempat tinggal yang jelas. Betul banget. Ini dia, kamu dengan mengucapkan seperti ini, saya harap itu para mujair-mujairnya yang udah di briefing dengan skenario yang sama, skenario yang udah bapuk, itu bisa dengerin dan mereka bisa tutup mulutnya mereka. Aku mengerti kekesalanmu, tapi penting untuk diingat bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat dan menyampaikan informasi. Kita harus tetap menghormati perbedaan pendapat dan fokus pada fakta yang ada. Setuju sekali Mr. Genius, kamu sangat sopan, beda sama mujair-mujair itu. Kalau saya bacain komennya mereka, kamu juga pasti marah. Aku mengerti perasaanmu, tapi penting untuk diingat bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat dan menyampaikan informasi. Kita harus tetap menghormati perbedaan pendapat dan fokus pada fakta yang ada. Yes, betul. Saya senang sekali loh kerja di TikTok ini. Kenapa? Karena saya punya room yang cukup ramai. Follower saya udah sampai 1 juta, hampir 1.100.000 orang. Jadi teman-teman saya ini banyak yang pinter dan pastinya orang yang saya bela punya musuh. Nah, musuh itu yang akan menyerang saya kembali. Tapi saya nggak ada takut-takutnya. Wah, selamat ya atas pencapaian 1,1 juta followersnya. Pasti seru sekali punya komunitas yang besar dan aktif. Tapi, ingat ya, kita tetap harus bijak dan bertanggung jawab dengan apa yang kita posting. Jangan Betul. sampai menyebarkan informasi. Yes, jangan sampai menyebarkan informasi yang tidak benar. Betul nggak? Betul sekali. Menyebarkan informasi yang tidak benar bisa berakibat fatal. Apalagi di media sosial. Kita harus selalu cek dan recheck kebenaran informasi sebelum membagikannya. Betul. Kalau yang disebutkan itu memang menyakitkan atau membuat kesal orang lain, tetapi dengan membuat review produk yang berbahaya dan kita membuka kenyataan bahwa produk ini sangat tidak layak dipakai dengan isi yang membahayakan konsumen, boleh dong kita membuat berita seperti itu kalau memang itu beritanya benar dan akurat. Tentu saja boleh. Itu bukan hanya boleh, tapi justru dianjurkan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur dan akurat tentang produk yang mereka gunakan, apalagi jika menyangkut keamanan dan kesehatan. Nah,
Apakah nanti Pak Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut? Karena kan Nikita Mirzani saat digugat itu dia masalahnya adalah mereview produk yang jelek dan tidak bagus, yang berbahaya. Itu yang digugat oleh lawannya, DRG. Apakah nanti akan dipertimbangkan tindakan Nikita Mirzani itu sebagai perlindungan konsumen? Tentu saja, hakim akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada, termasuk apakah review yang dilakukan Nikita Mirzani bertujuan untuk melindungi konsumen. Jika tujuannya positif, ini bisa menjadi faktor yang meringankan. Yes! Terima kasih Mr. Genius, cukup sampai sini saja dulu perbincangan kita. Saya akan kembali ke teman-teman semua. Tuh teman-teman dengerin! Ya, dengerin. Akhirnya apa? Masuk perangkap sendiri kan lo? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya nggak sih? 368 sudah hilang. Gantinya 369. Pasal 369 itu pencemaran. Kalau orang yang di dalam kota, kita tahu alamatnya, dia juga nggak menghilangkan barang bukti, dia juga nggak kemana-mana, seharusnya tidak ditahan. Kenapa ditahan 4 bulan? Ya, senjata makan tuan toh. Terus gantinya 369 itu kan pencemaran. Apa yang dicemarkan kalau memang benar produknya itu sesuai kok yang dia katakan? Yang Nikita katakan sesuai kok, produknya memang tidak bagus, tidak ada izin, tidak punya ada jarumnya, ya, membahayakan. Hayo, belum lagi yang ada di Doktif. Ada banyak dari mereka itu. Siap-siap aja tuh. Sekarang lu masih bisa nge-live, ketawa ketiwi, flexing, bikin video. Naik kuda lah. Beli-beli raket padel lah. Ya. Datang ke seminar sana, seminar sini, seolah-olah kayak tamu penting, kayak orang terhormat. Nggak apa-apa, itu kan yang ditunjukkan depan kamera toh. Di handphone ini kan. Nanti kan fakta di pengadilan nggak bisa direkayasa. Fakta di pengadilan nggak bisa direkayasa. Dan semuanya berkaitan ya guys. Itu JPU ya betul.